Shalom, saudara-saudara yang kasih, selamat sore, saudara. Dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-49 dan 50, tentang Bartimeus buta. Suatu hari dia mendengar suara riuh rendah di jalan tempat dia mengemis, lalu dia tanya, ini apa? Yesus orang Nazaret lewat. Saudara-saudara, dia langsung berteriak-teriak, dia berseru-seru. Dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Saudara, pernyataan ini berarti Bartimeus mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud yang dinanti-nantikan. Bartimeus memiliki iman, dan imannya itu hidup. Oleh sebab itu pada waktu Yesus lewat, dia tidak menyia-nyiakan. Dia berseru sekuat tenaga, tidak pakai basa-basi lagi. Dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Doanya bertalu-talu, tidak bertele-tele. Pada waktu dia disuruh orang untuk diam, dia malah berteriak makin keras. Saudara, doanya dijawab. Ya, untuk mendapat jawaban doa dari Tuhan, kita tak perlu bla 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 bla, ya. Tapi kita perlu berseru kepada Tuhan dengan segenap hati dan bertalu-talu. Tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Doanya dijawab, saudara. Sebab tadi kita sudah baca, Yesus memanggil dia. Markus pasal 10 ayat 49. Ketika Yesus mendengar teriakan orang buta itu, ia berhenti. Lalu berkata, suruhlah dia kemari. Mereka memanggil orang itu. Mujur benar engkau ini, kata mereka. Ayo, ia memanggil engkau. Oh saudara, mujur benar kalau dipanggil oleh Tuhan Yesus. Benar kan? Saudara, kalau Tuhan Yesus panggil kita, apakah kita akan meresponinya seperti yang dilakukan oleh Bartimeus? Kalau sudah bilang iya, maka saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan Yesus memang memanggil kita dengan suara lembut di dalam batin kita, dengan suara pengkhotbah yang menyampaikan berita kebenaran. Responi dengan benar. Bartimeus, saudara, meresponi panggilan Tuhan Yesus ini dengan segera. Saudara-saudara, untuk datang kepada Tuhan Yesus, Bartimeus membuka jubahnya yang sudah tua itu, serta melemparkannya ke tanah. Lalu ia lompat berdiri dan mendapatkan Yesus. Saudara, ini Bartimeus juga meresponi, menjawab panggilan Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Dia buka jubahnya, dia lemparkan jubahnya. Mungkin itu jubah satu-satunya dia miliki. Dia pakai untuk ngemis baunya, saudara, kotornya. Dan mungkin juga tidak utuh lagi, ada robek-robeknya. Saudara-saudara, jubah itu penting bagi Bartimeus sebetulnya untuk menyelimuti dirinya, untuk menutupi dirinya. Tapi jubah yang sudah tua tidak bisa menutup dirinya dengan sempurna. Dan karena itu mendapatkan Yesus, dia lemparkan jubahnya yang tua itu. Saudara, jubah yang tua ini menggambarkan kebenaran diri sendiri, kan? Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa kebenaran kita seperti kain yang sudah tua, seperti kain yang sudah compang-camping. Nah, kita perlu melemparkan kebenaran diri sendiri, jubah tua kita dilemparkan. Kalau kita mau mendapatkan Tuhan Yesus, kita tidak bisa menemui Tuhan Yesus dengan mempertahankan kebenaran diri sendiri. Saudara-saudara, perlu ya, lepaskan kebenaran diri sendiri, dicelikkan mata kita, melihat dosa kita. Maka kalau kita mau melemparkan jubah lama kebenaran diri sendiri, maka kita bilang, Tuhan ampuni dosaku, saya sudah begini. Titik. Ya. Kalau kita bilang, Tuhan ampuni dosaku, tapi saya dibesarkan oleh orang tua yang jahat, tapi lingkungan saya tidak baik, itu masih pakai jubah kebenaran diri sendiri. Saudara, lemparkan itu semuanya. Lepaskan kebenaran diri sendiri. Dan pada waktu Bartimeus mendapatkan Tuhan Yesus dengan melemparkan jubah yang lama, Tuhan Yesus bilang kepada Bartimeus, apa
yang engkau ingin kulakukan untukmu? Tanya Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Dia tidak cuma Bartimeus datang langsung, oh buta sembuhkan, belum tentu apa. Bartimeus ingin kebutaannya disembuhkan, mungkin dia ingin sedekah besar, mungkin dia ingin dikasih makan. Jadi Tuhan Yesus bilang, apa yang kau inginkan? Saudara, kepada kita pun seringkali Tuhan sebetulnya tanya, apa yang kau inginkan? Bartimeus tahu apa yang diinginkannya. Apa? Matanya bisa melihat. Saudara, kita perlu sadar bahwa kalau tidak dijamah oleh Tuhan, mata rohani kita juga buta. Perlu kita berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan mendengar kita mau minta pertolongan darinya, dan Tuhan bilang, kamu ingin apa? Raja Daud bilang, Tuhan, bukalah mataku, cerlikkan mataku, supaya aku bisa melihat ajaibnya firman-Mu, bisa melihat hal-hal yang rohani. Dan Bartimeus ingin matanya dicerikkan. Berarti mendapatkan lebih dari yang dimintanya. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-52, lalu Yesus berkata kepadanya, baik, jadilah demikian, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga orang buta itu melihat, lalu mengikut Yesus sepanjang jalan. Saudara, Bartimeus ingin matanya jadikan, itu keperluannya. Tapi imannya bukan cuma menyebabkan Tuhan Yesus menyembuhkan matanya. Imannya menyebabkan juga Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Lalu, dia mengikut Yesus sepanjang jalan. Dia mengiring Yesus sepanjang jalan. Kalau kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan, kalau kita telah menerima mujizat dari Tuhan, tindakan kita adalah mengiring Yesus seumur hidup kita. Mengiring Yesus itu berarti hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. Sebab Tuhan Yesus adalah terang dunia. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.